satu bulan yang terpisah, yaitu Ashharul Hurum, bulan yang begitu dimuliakan, bulan Muharram. Nah, kenapa sih pada bulan Muharram ini bulan yang begitu istimewa sekali? Dikarenakan pada bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa yang terjadi yang kita selaku umat Nabi Muhammad SAW bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Hampir kebanyakan Rasul terjadi peristiwanya itu pada bulan Muharram. Di antaranya yang pertama itu dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah sesosok manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Adam alaihi salam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat begitu mulia sekali, yaitu ditempatkan di surganya Allah. Agar Nabi Adam alaihi salam tidak merasa kesepian ketika bertempat tinggal di surganya Allah, maka Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani kesehariannya akan kesepiannya Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Wahai Adam, wahai Hawa, kamu boleh menikmati apapun yang ada di surga ini. Kamu boleh menikmati apapun. Hanya satu yang dilarang olehku, yaitu kamu jangan memakan buah khuldi. Jangankan memakannya, bahkan mendekatinya saja kamu tidak boleh. Karena dikhawatirkan kamu tergiur ingin memakan buah khuldi." Dan pendek diceritakan akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan satu kesalahan, hanya satu dosa, yaitu memakan buah khuldi. Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan di dalam surganya Allah ke muka bumi ini. Kita yang begitu banyak sekali dosa setiap hari kita lakukan, ceritanya kita ingin masuk ke dalam tempat yang begitu mulia. Dan Nabi Adam hanya melakukan satu dosa, dikeluarkan di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Bayangkan selama 40 tahun Nabi Adam bersujud kepada Allah dan Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Istighfar Nabi Adam yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dan peristiwa itu terjadi akhirnya Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah 40 tahun kemudian pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah, bertaubat Nabi Adam selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak berhenti-hentinya. Ini adalah taubatnya seorang nabi yang hanya melakukan satu dosa saja. Bagaimana taubatnya kita yang setiap hari kita selalu melakukan dosa, baik terasa ataupun tidak terasa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik besar ataupun kecil dosa yang kita lakukan. Nah, sehingga hikmah apa yang bisa kita hikmahnya yang bisa kita ambil di dalam bulan Muharram ini, yaitu kita selaku umat yang harus memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Nah, itu adalah satu kisah dari Nabi Adam yang bisa kita petik hikmahnya agar kita selalu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah selanjutnya ada di dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersangkutan juga pada tanggal 10 Muharram. Nah, diceritakan Nabi Ibrahim ini cerita pendeknya saja. Nabi Ibrahim pada saat itu menghancurkan berhala-berhala. Cuman rajanya berhala tidak dihancurkan. Berhala-berhala yang lainnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dihancurkan. Sehingga ketika diketahui oleh Raja Namrud, tentu Raja Namrud begitu marah sekali, siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Maka ada yang berkata, aku tadi melihat, wahai Raja Namrud, aku tadi melihat Ibrahim yang mengambil kampak. Lantas dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud, wahai Ibrahim, kamulah yang menghancurkan berhala ini. Dan Nabi Ibrahim mengelak
Dan Nabi Ibrahim menjauh kepada Raja Namrud. Mungkin Raja Namrud yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah rajanya Tuhan. Tuhan yang paling besar, patung yang paling besar. Itu buktinya ada kapak di itu apa ya? Ada kapak itu di berhala yang paling besar. Ya tentu ketika Nabi Ibrahim berkata seperti itu, tentu Raja Namrud marah sekali kepada Nabi Ibrahim. Ya masa juga wahai Ibrahim, masa juga kok patung bisa menghancurkan yang lainnya? Dan Nabi Ibrahim begitu mudahnya mengembalikan kata yang diceritakan oleh Namrud. Ya kalau begitu, kalau kamu sudah tahu bahwa Tuhanmu yang kamu sembah tidak bisa melakukan apa-apa, kalau begitu kenapa kamu sembah? Masya Allah. Sebetulnya hati dan akalnya Raja Namrud pada saat itu ketika dikatakan oleh Nabi Ibrahim menerima. Akalnya pun menerima. Emang iya. Bagaimana mungkin seorang patung bisa aku sembah? Karena patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akalnya menerima. Bahkan hatinya menerima. Tetapi tertutup keimanannya dengan sifat egonya. Apalagi Raja Namrud adalah seorang raja. Maka di sanalah dikeluarkan otoritasnya, kekuasaannya, kepemimpinannya yang egonya begitu tinggi sehingga menghilangkan akal yang sehatnya. Langsung mengutus kepada para prajuritnya agar Nabi Ibrahim dibakar di lautan api yang begitu besarnya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya naru kunni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tidak sehelai rambut pun yang terasa panas, apalagi terbakar akan tubuhnya Nabi Ibrahim. Dan kejadian itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram.